PT Real yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu cahaya harapan yang ada di slide. Ada 2 ayat yang diberikan kepada saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Yang wanita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat pertama, dan pria buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Ladies first. Yang wanita pertama baca Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, nanti dilanjutkan kepada yang pria. Dalam hitungan ketiga, kita akan baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang pertama, wanita terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kalau di handphone itu Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Kalau di handphone. Tapi kalau di Alkitab Yesaya pasal 9 ayat pertama. Sudah dapat semua? Para wanita? 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan atasnya terang kekuasaan. Mari yang pria, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-9 ayat pertama ini merupakan ayat nubuatan mesianik tentang Yesus Kristus sebagai sang terang dunia yang akan datang untuk membebaskan umat manusia dari kegelapan dosa dan membawa keselamatan bagi semua orang percaya. Dan ayat ini itu digenapi setelah 759 tahun. Ini menandakan bahwasanya Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janjinya. 759 tahun itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita berjanji kepada manusia, mungkin 1-2 jam atau 1-2 hari kita sudah lupa. Tapi Tuhan berjanji, dikatakan di ayat di dalam Yesaya, dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka akan diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Jadi pada waktu itu bangsa Israel memang berada dalam sebuah kegelapan karena memang mereka hidup dalam apa? Dalam penjajahan. Hidup dalam apa? Dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan sekalipun bangsa Israel ditawan oleh bangsa-bangsa lain, tapi ada masanya nanti mereka akan apa? Mereka akan diselamatkan. Dan nubuatan ini digenapi setelah 759 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 itu dikatakan Yesus adalah terang dunia. Dan terang Kristus itu tidak akan pernah padam. Yesus adalah terang dunia sehingga kita, orang-orang percaya, memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita itu tidak akan pernah mengecewakan di dalam Kristus. Saudara bisa buka dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Nah, yang menjadi pertanyaannya, harapan apa yang Yesus bawa sebagai terang Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita? Harapan apa ketika kita menjadikan Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita? Ada 3 hal. Yang pertama, Yohanes 12 ayat 46 dikatakan begini, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Yang pertama, harapan yang Yesus bawa sebagai terang yaitu kehidupan yang kekal. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti mau namanya menikmati kehidupan kekal, betul nggak? Atau siapa yang mau ketika mati masuk neraka? Lambaikan tangan, maju ke depan, saya doakan sekarang. Semua kita manusia yang berdosa punya cita-cita masuk surga. Ini harapan yang Yesus bawa bagi setiap kehidupan kita. Saudara, ketika kita hidup, ya,
Jangan hanya berpikir tentang hal-hal dunia. Ingat, kita di dunia ini cuma sementara. Rasul Petrus katakan kita cuma ngontrak. Ada waktunya kita akan kembali kepada empunya kita. Dan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan Yesus itu menyiapkan tempat bagi setiap kehidupan kita. Tanya samping kanan kiri, kanan apa ada enggak? Yesus katakan Yohanes pasal 14 ayat kedua dikatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat. Dan setelah tempat itu selesai, aku akan kembali dan menjemput. Makanya kalau engkau dijemput oleh Tuhan, artinya apa? Tempatmu sudah selesai. Kalau hari ini engkau belum dijemput, berarti tempatmu belum selesai. Dalam perjalanan, saya dengan Bapak Lukas ini ada banyak kemiripan. Yang pertama, kami sama-sama menikah di bulan Oktober. Yang kedua, papa kami sama-sama meninggal di bulan Oktober. Dengan posisi yang tidak sakit, mendadak. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwasanya papa kami sudah selesai di dunia dan tempat papa kami di surga sudah selesai. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bangun rumah sudah selesai, ditempati atau dibiarkan? Katakan samping kanan kiri. Kalau ngana belum mati, ngana tetap belum jadi. Betul saudara, kalau kita belum jadi, kalau kita belum mati, tempat kita belum jadi. Mungkin hari ini tempat kita baru apa? Malaikat baru apa? Gali DP pondasi, bang pondasi. Karena apa? Kita pamalas gereja. 1 tahun satu kali. Jangan pergi ke gereja waktu Natal. Itu kan pujian tadi. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin cepat malaikat bangun rumah kita. Karena ada banyak prediksi orang yang baik itu cepat matinya, betul nggak? Iya, karena orang yang jahat kenapa lama matinya? Karena Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi pastikan kita semua adalah orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Ini yang Yesus bawa. Cahaya pengharapan ini yang Yesus bawa, yaitu pengharapan kehidupan kekal bagi setiap orang-orang percaya. Jadi kehidupan kekal itu bukan untuk semua orang, saudara. Betul, penebusan Yesus itu untuk semua dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengorbankan hidupnya untuk dunia, tapi orang-orang yang percaya yang akan memperoleh hidup yang kekal. Itu cahaya atau terang yang pertama yang Yesus bawa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yohanes pasal pertama ayat 7 dikatakan begini. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang kedua, bahwasanya terang itu membuat kita menjadi orang-orang yang percaya. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen itu cuma Kristen KTP. Di KTP dia Kristen, tapi kelakuannya apa? Saudara sendiri yang tahu. Pastikan ketika terang itu lahir dalam kehidupan kita menjadi orang-orang percaya yang memang hidup sebagai orang-orang percaya. Bagaimana hidup sebagai orang-orang percaya? Hidup orang-orang percaya itu adalah menjadi terang. Yang ketiga, Yohanes pertama ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang ketiga, terang itu, harapan yang dibawa oleh Kristus adalah membuat kita menang dari kegelapan. Saya nggak tahu sebagaimana gelapnya hidup kita hari-hari ini. Ada banyak orang percaya tapi hidupnya gelap. Ya bagaimana mau terang kalau ibadah cuma 1 tahun 1 kali? Bagaimana mau bercahaya kalau dalam rumah berkelahi dengan suami, berkelahi dengan istri, berkelahi dengan orang tua? Bagaimana mau bercahaya kalau dalam perusahaan
pimpinan dilawan. Terus saya mau katakan, engkau bekerja di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Ada rancangan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupanmu. Engkau ada di PT RIN ini supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi mari, kegelapan-kegelapan yang dulu ada dalam kehidupan kita di tahun 2025 itu apa? Kita tinggalkan, saudara. Apa itu? Ya semua Bapak dan Ibu Saudara yang tahu. Saya nggak tahu kegelapan dunia apa yang kau lakukan. Mungkin kau iri hati dengan temanmu, engkau melawan dengan pimpinanmu, engkau malas dalam pekerjaan, engkau bohong. Itu sebuah kegelapan yang memang harus kita kalahkan. Dan Yesus itu mengalahkan itu. Makanya cahaya pengharapan terjadi di Said itu dimulai dari siapa? Dimulai dari kita orang-orang percaya. Karena dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-14, mari kita buka. Siapa kita? Ini identitas Bapak Ibu Saudara. Matius pasal ke-5 ayat 14. Dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak hanya mengatakan dirinya terang, tapi Yesus pun mengatakan kehidupan kita itu adalah terang. Yang artinya, saudara, makna terang itu apa? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-16. Ini makna dari terang itu. Ngapain kita sebagai terang? Jadi apa? Dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita terang dunia. Bukan hanya Yesus yang terang dunia, tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun harus menjadi terang dunia. Makanya tadi saya katakan, cahaya pengharapan di Said itu harus dimulai dari diri kita. Jangan kau tuntut pemimpinmu yang jadi baik dulu sebelum kau baik. Jangan tuntut temanmu menjadi baik dulu. Jangan tuntut istrimu, suamimu, anakmu menjadi benar dulu. Tapi dimulai dari diri kita. Apakah kita sudah menjadi terang yang sesungguhnya? Yang memancarkan sinar-sinar pengharapan, yang memberikan kedamaian bagi orang-orang yang di sekitar kita. Itu yang menjadi pertanyaan, itu yang menjadi perenungan dalam Natal kita pada malam hari ini. Saudara, kalau kita bersatu, kalau kita hidup dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, pemimpin saudara Bapak Marbun, itu tahun depan katakan, puji Tuhan, kita melampaui batas yang ditentukan oleh perusahaan kita. Tidak ada lagi, kita belum maksimal, tidak. Kita lebih daripada maksimal. Sehingga apa? Bonus-bonus apa? Mengalir dalam kehidupan saudara. Jangan ini, mari kita tuntut perusahaan kasih bonus. Ternyata saudara punya produksi di bawah standar. Kalau orang Maluku kata, mana gila? Makanya dimulai dari kita. Nggak perlu tuntut atau judge teman kita, tapi mulai dari kita. Kita ini terang loh. Jadi artinya dimanapun kita berada, kita memancarkan sinar pengharapan itu. Supaya apa? Bukan buat diri kita, tapi buat kemuliaan Tuhan. Apa sih esensi kehidupan kita? Apa sih esensi ketika kita melakukan kebaikan? Apa sih esensi ketika kita melakukan hal yang benar? Bukan untuk kita yang dikenal, saudara. Tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, di depannya, bukan di belakang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Melihat perbuatanmu yang baik ini bukan apa? Bukan cari muka, saudara. Tapi memang benar-benar terang itu tulus lahir keluar dalam diri kita. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita orang-orang percaya, hidup kita itu dipenuhi dengan terang Kristus.
Saya yakin dan percaya pemimpin saudara itu nggak akan lagi stres, pusing, mikirin bagaimana tidak, saudara. Karena apa? Kalau kita satu sama lain yang ada di tempat ini, kita sama-sama menyadari hidup kita adalah terang dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin dan percaya dengan sendirinya, otomatisnya, ketika Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang benar, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Karena saya mau katakan kepada kita semua itu berasal daripada Tuhan. Sehebat apapun skillmu, kalau Tuhan tidak menyertai, tetap engkau akan kalah juga. Iya, saudara. Oleh karena itu, kita harus menyadari, kita butuh sinar yang dari Kristus itu menerangi setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan sinar kemuliaan Kristus, yang pertama, apa yang mereka alami? Yang pertama, mereka akan meninggalkan kegelapan. Yang kedua, mereka akan hidup benar. Jadi mari kita coba buka dalam Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saudara perhatikan ayat ini. Ini fungsi atau ini tujuan Tuhan menebus kita dari dosa kita. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Ia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan menebus kita dari dosa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan hanya melakukan pekerjaan baik, tetapi kita hidup di dalam pekerjaan baik. Makanya sebagai orang-orang percaya, saya mau kasihkan ayat pegangan buat engkau yang bekerja di tempat ini. Ini harus jadi peganganmu ketika engkau bekerja atau ketika engkau melayani. Kolose 3 ayat 23. Pegang ini baik-baik, saudara. Pegang ini baik-baik ketika engkau hidup dalam dunia pekerjaan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan benar, saya yakin dan percaya, tidak perlu saudara minta bonus itu datang sendiri. Tidak perlu saudara minta naik jabatan itu datang sendiri. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Di ayat 24 itu ditutup di ayat 24 begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada manusia yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada manusia yang bisa kasih turun. Saudara, saya ini masih muda, ganteng, ya. Tapi posisi sekarang saya ini wakil gembala di gembala saya yang statusnya ketua sinode di Maluku Utara. Siapa saya coba? Anak kecil, imut-imut, tapi ganteng. Karena ketika Tuhan mengangkat saya, banyak orang yang menjatuhkan saya, tapi sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saya. Kenapa? Tuhan yang mengangkat. Saudara nanti bisa tanya sama murid saya. Setiap harinya saya itu jadi bahan omongan orang. Tapi saya katakan kepada mereka, sekalipun mereka punya mulut berbusa ngomongin saya, itu tidak akan berdampak apapun buat hidup saya. Dan gembala saya, pemimpin saya katakan, selagi bukan Tuhan yang menjelekkan kamu, jangan pusing. Karena dia katakan, kan kami panggil dia Dadi saja, dijelekkan satu Indonesia, tapi Dadi tetap kuat. Kadang saya mengeluh dengan karena beliau adalah orang tua rohani saya. Kadang saya katakan saya lelah, capek.
Karena hidup sebagai seorang hamba Tuhan itu kadang benar aja disalahkan. Tapi Tuhan pernah tegur saya begini, Pak Rulian, saya Yesus, Tuhan aja disalahkan, apalagi anak. Ngerti nggak? Yesus itu Tuhan, benar aja disalahkan, apalagi pendeta Pak Rulian yang kecil yang mati. Tapi saya mau belajar menjadi terang, menjadi sinar yang membawa harapan bagi orang-orang di sekitar. Nah, mari saudara, kalau engkau mau cahaya pengharapan itu hadir di Said 38 ini, dimulai dari siapa? Dari diri kita. Amin. 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 Kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa.